wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yaitu Sahabul Bait daripada Ustaz Opan. Semoga rumahnya, tempatnya Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah agungkan, Allah Subhanahu wa taala yang dimana panjangkan umur beliau sampai beliau memberkahi kehidupannya. Saya hormati juga, saya punya guru, saya punya kawan yaitu Ustaz Sahrul yang luar biasa motivasi saya, yang dimana saya mendapatkan ilmu juga daripada beliau. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umur, sehat walafiat, dan diberikan jodoh lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah berkahi kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga dari mana yang sering kita temu yaitu Ustaz Awai setiap minggu yang memberikan kita kajian yaitu Safinatul Najah. Insyaallah yang apa yang beliau ucapkan, beliau berikan manfaat untuk kita dan untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang hadir seluruhnya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, namun sedikit pun demi Allah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada kalian semua. Alhamdulillah di hari ini di mana Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi kita ke tempat yang dimana diridhai oleh Allah dan Rasulnya, yang dimana kita melaksanakan yang perintah itu Nabi Muhammad SAW itu talabul ilm. Tentang talabul ilm semua orang udah hafal, semua orang udah yakin. Tapi kata Habib Ali Al-Habsyi, adakah orang yang ta'lim, adakah orang yang datang ke majelis taklim yaitu dengan hati betul-betul untuk taklim, dengan hati betul-betul untuk ngaji? Ada orang di majelis taklim hatinya di pasar tapi jasadnya di majelis taklim. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Kalau orang jasadnya di majelis tapi hati dan pikirannya di pasar, itu omongan-omongan yang keluar dari orang tersebut itu omongan-omongan pasar, berduci dan lain sebagainya, dia ngobrol dan lain sebagainya. Ini orang yang begini, kata Habib Ali, madaratnya banyak. Habisin tempat, habisin aqua, habisin makan, habisin waktu. Ini orang-orang yang dimana hatinya di pasar tapi jasadnya di majelis ta'lim. Semoga kita yang di sini, yang di sini luar biasa, insyaallah kita itu hati di majelis ta'lim dan jasad di majelis ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang yang seperti itu, yang dimana kata Habib Ali ini, itu di zamannya zaman sekarang, zaman dikala Habib Ali hidup, dan kesini juga sama aja. Yang penting passion, yang penting ada juga orang yang yang penting punya status buat snap, di-upload lagi di majelis taklim. Tapi udah dia hadir majelis taklim, udah duduk di majelis taklim, udah dia nggak tahu ini gurunya bilang apa, ini orang kesidahnya apa, ini orang baca maulid apa, dia nggak tahu. Yang penting dia buka HP, dia bikin status, udah beres. Yang intinya dia cuman pansos doang, pengen dilihat sama orang lain. Ini orang soleh banget, ini orang alim banget, tiap hari majelis taklim, tiap hari maulid, tiap hari dia ratib. Padahal dia hatinya lagi di pasar, hatinya dia nggak ada di majelis taklim. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Yang dimana kita hadir pada majelis taklim itu banyak manfaatnya, yang dimana kita akan bertemu dengan sosok manusia, sosok makhluk yang dimana Allah cintai, yaitu Rasulullah SAW. Insyaallah, karena nggak bakalan mungkin satu tempat majelis yang dibacakan maulid Nabi itu nggak bakalan hadir, illa kecuali tidak di dalam tersebut ada yang Allah yang Rasulullah benci. Yang pertama kita dikala baca maulid ada orang yang ngerokok, Rasulullah nggak akan hadir. Yang kedua, Rasulullah yang gak demen itu yaitu laki sama perempuan disatuin, Rasulullah nggak bakalan hadir. Yang ketiga, Rasulullah SAW nggak bakalan hadir ada orang yang nyender dikarenakan makhluknya. Allah Rasulullah nggak datang karena apa? Ini orang nggak ada sopannya. Dikala zaman Habib Ali Al-Habsyi, Habib Ali melihat ada Rasulullah masuk ke suatu tempat, satu rumah, lalu keluar lagi. Rasulullah Habib Ali nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu? Kenapa engkau masuk lalu balik lagi?
kata Rasulullah, wahai Ali, aku mau masuk karena tempat ini membaca maulid, karena tempat ini membaca maulidku. Lalu kenapa engkau keluar lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada seorang yang bawa dukhan, yang bawa rokok. Satu orang cuman bawa. Apalagi kalau kita dengan gamblangnya orang ya Rabbi Soleh, kita enak aja rokok. Dan di majlis taklim kita hadir ke banyak ulama, banyak habaib, banyak kiai. Dan insya Allah kita itu sama aja kayak ketemu sama Rasulullah. Gimana? Mana mungkin? Mungkin. Karena Rasulullah SAW orang yang paling suka nyenengin hati orang lain, apalagi hati umatnya. Kata Rasulullah, man zara aliman fakana mazarani, wa man sofa aliman fakana masofa'ani, wa man jalasa aliman fakana majalasani, wa man jalasani fi dunya ajlasu ma'a yaumil qiyamah. Apa kata Rasulullah? Man zara aliman, barang siapa orang yang datang, yang hadir kepada ulama, mau itu kiai, habaib, ustad, orang alim, orang-orang soleh, orang-orang yang punya ilmu, dia sama saja mendatangi. Dan barang siapa orang enggak sama yang hidup doang, enggak sama guru yang masih ada, tapi yang meninggal dunia. Karena apa? Karena kita mendatangi ulama yang meninggal dunia, mendatangi guru-guru kita yang telah meninggal dunia, kita mengambil ibrah darinya, mengambil pelajaran darinya. Pelajaran apa? Dikala dia hidupnya bagaimana, dikala dia mencari ilmunya bagaimana, dikala dia yaitu berdakwah di jalan Allahnya bagaimana, kepada ulama-ulama kita yang setelah tiada. Waman sofa aliman, dilanjut sama Nabi, barang siapa yang mencium tangan ulama, mencium tangan habaib, mencium tangan kiai, ustad, orang-orang ilmu, orang-orang soleh, guru-guru agama, sama saja orang tersebut mencium tangan, kata Rasulullah SAW. Kita hadir majlis taklim, ketemu sama satu orang, satu ulama, kita hadir, kita lihat ini orang, kita lihat ini orang alim luar biasa, kita cium tangannya sama kayak kita mencium tangan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun kita di majlis taklim, kita tahu kita mahabbah sama ini ulama, tapi ada orang yang ngalamin. Kenapa? Bukan enggak boleh untuk kita takzim padanya, bukan enggak boleh kita salaman pada dirinya. Kita memandang wajahnya dengan cinta juga sama kita memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena andai kata kita di majlis taklim, tempat maulid, ini orang banyak, terus ini satu ulama nggak dijagain, terus orang semua salaman, kapan kelarnya? Makanya jangan suudzon sama ulama-ulama yang dimana dikawal untuk dia berceramah atau dia kasih ilmu, dikawal dia langsung, ini ulamanya sombong nih, dikawal, ini ulamanya glamor nih, dikawal, nggak mau dicium tangan. Bukan begitu, karena kesibukan mereka, kita nggak tahu apa yang di rumahnya, apa yang akan dia terjadi, apa yang dia sudah lakukan, dia capek atau lain sebagainya, kita nggak tahu. Makanya jangan suudzon kalau ada ulama yang begitu. Tapi ingat, sofal alim, orang mencium tangan ulama itu sama aja mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Ta'jul Arsh ada di India yang bernama Al-Habib Muhammad Maula Danggal Al-Attas. Beliau ini satu wali yang hidupnya dalam hutan. Dia tidur di atas pohon, nggak pakai baju, cuman pakai sarung. Ada orang Hindu Buddha masuk ke hutan itu, pulangnya Islam. Jadi kita bayangin orang Hindu Buddha masuk nih, misalnya Aceh Hindu Buddha, Kang Ade bapaknya, misalkan Aceh ke hutan ambil kayu, iya pak, dia masuk ke hutan ini, di hutan ini ada Nabi Muhammad berada nggak lalat, dia pulang kan Islam nih, dari rumahnya Hindu Buddha, pulang dia Islam, waktu pas masuk rumah assalamualaikum, bapaknya bingung, lu kenapa kesambat di hutan? Tapi ini orang semuanya udah gak aneh. Ini orang semuanya gak aneh. Karena pasti orang masuk hutan itu keluar Islam. Masuk situ keluar Islam. Ini raja bingung. Kalau andai kata di India semuanya mayoritas Islam, saya kalah dong. Kerajaanku tumbang. Aku gak jadi lagi raja. Aku tidak punya kekuasaan. Ini raja akhirnya
nyamperin ke Habib Muhammad beliau dengan atas. Dia datang, wahai Habib, kalau antum nggak stop saya akan ratain di tanah sini. Ini hutan saya ratain. Kata Habib Muhammad beliau dengan atas. Ini tempat tinggal saya. Allah, silahkan. Kau meratakan, kau menghancurkan hak engkau karena ini negeri yang kau punya. Tapi ingat, bumi Allah yang punya. Kata Habib Muhammad beliau dengan atas. Kata ini raja, ya udah tungguin besok. Kau gak bakalan punya tempat tinggal. Ya kan? Akhirnya ini orang, ini raja pulang, besoknya benar. Dia datang bawa pasukan gajahnya untuk meratakan itu hutan. Alhasil dia utus nyamuk atas izin Allah untuk melawannya, untuk membalikannya itu pasukan raja-raja itu. Habib Muhammad bilang ini, wahai nyamuk, kalian berdua, tempat kalian akan diratakan oleh satu makhluk yang durjana. Kata ini Habib, kalau kau ridho, kau diam di sini. Bila kau tak ridho, kalian lawan. Dengan izin Allah, ini nyamuk melawan, meluluh lantahkan pasukan-pasukan Raja Hindu tersebut. Alhasil ini rajanya ketakutan.